Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, suhu kita bersama yang saat kita hormati Pak Muji Santosa, Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Prof. Mukhlis, Kabak PPJ Kota Kediri yang juga merupakan tim dari MSTC. Yang saya hormati juga narasumber kita yang banyak yang mencintai, Cak Mustafa, yang paling ganteng se-Kota Surabaya katanya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya oleh Suhu untuk bisa menemani Cak Mustafa membawakan materi siang kali ini, mengambil tema review dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi sesuai Perel KPP nomor 12 tahun 2021. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali semua kegiatan, marilah kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala, seperti yang tadi saya alami, tanpa pemberitahuan, mak berdunduk listrik mati. Itu bagian dari salah satu halangan juga. Baik, mengawal kegiatan, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai, terima kasih. Untuk aturan webinar siang hari ini, seperti biasa webinar terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama materi 45 menit, kemudian sesi kedua tanya jawab diskusi 45 menit. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand. Yang kami utamakan yang bertanya lewat raise hand ya. Jadi yang raise hand itu yang kami utamakan, untuk di chat nanti kami jawab kalau ada memungkinkan waktu untuk kami jawab. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu aja sudah 3 menit kita permulaan. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Cak Mustafa untuk bisa melanjut. Dan sebelum saya serahkan, izin Cak, sertifikat nanti biasa ya seperti yang sudah-sudah, yang mengisi daftar hadir otomatis nanti akan dapat sertifikat. Ini sertifikatnya normal kembali ya Prof, tidak kayak kemarin nilai 8 dapat workshop, tidak nggih? Tidak. Siap. Lanjut langsung aja Cak Mus, kami persilakan untuk mengawali dan memulai acaranya. Oke, siap. Terima kasih Cak Kuswoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau siang ya Cak Gus ya ini ya. Selamat siang menjelang sore di waktu Indonesia bagian barat. Selamat sore di waktu Indonesia bagian tengah. Selamat agak petang ya Cak Anu ya. Di waktu Indonesia bagian timur. Salam sejahtera. Salam sejahtera selalu, salam sehat selalu, dan salam pengadaan. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa, suhu kita selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Pak Mukhlis, Prof. Mukhlis, tadi berbagi layar dengan Cak Rangga. Beliau berdua sedang nyari angka debit di Pacitan. Di Kabupaten Pacitan. Pak Mukhlis, dengar suara saya? Sedang berbagi layar, tadi saya sempat lihat dengan Cak Rangga. Yang saya hormati pula Cak Kuswoyo, beliau dari UKPBC Kabupaten Batang yang kebetulan saat ini mendampingi saya selaku moderator. Yang saya hormati pula teman-teman, sahabat-sahabatku semua, para penggiat
pengadaan barang dan jasa nggih. Bapak Ibu, kebetulan pada siang hari ini mohon izin nggih, saya bukan anggap bukan narasumber lah ya Cak Gus ya. Hanya berbagi aja lah, berbagi pengalaman. Iki kalau saya ngomong kumisnya agak miring, Cak, rada miring. Lek ngene enggak miring ya Cak Gus ya. Ngene wonge Cak. Macam wonge sing miring merasa aku, kumisnya enggak. Baik Bapak Ibu, saya pada kesempatan sore hari ini, ntar saya izin share screen dulu nggih. Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan materi bagaimana sih review dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Ini berdasarkan pengalaman saya nggih. Barangkali dipoto sih Cak Gus. Cak Gus. Cak Gus gak krungu ya, tinggal ngopi kaya iki. Siap. Siap difoto apa nih? Ya layarin lah. Maaf ya Pak Bu. Seperti biasa kita santai aja nggih. Jangan dibikin serius. Ya inilah materi yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Review dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi nggih Pak Bu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, tapi yang saya kembangkan berdasarkan pengalaman, karena memang masih banyak di luaran sana PPK yang, mohon maaf nggih, mungkin PPK yang bukan di Zoom ini nggih, masih banyak PPK yang belum tahu ada aturan baru, ada edaran baru, contohnya ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 itu baru, dan itu jika proses pengadaan barang jasa setelah tanggal 7 Januari, maka wajib menggunakan Permen PUPR 1 tahun 2022. Itu masih banyak PPK yang belum clear. Juga konsultan, kebetulan kalau pas review ngundang konsultan ternyata juga belum clear, belum tahu itu nggih, termasuk Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK. Itu belum tahu bahwa di HPS itu harus muncul 9 komponen biaya penerapan SMKK. Itu tugas kita ya Cak Gus ya. Yang dari UKPBC ini kan pembina ya Cak Gus ya, para PPK, penyedia kan gitu betul. Ya. Itu perlu kita sampaikan, sehingga pada saat review itulah kesempatan kita untuk menyampaikan informasi-informasi terkait aturan-aturan baru yang terupdate. Bisa jadi memang masih banyak yang belum paham, karena perundangan apapun kalau sudah diundangkan semua dianggap sudah mengetahui kan, itu gitu ya Cak Gus ya. Oke lanjut. Kayaknya gitu ya. Kayaknya ya. Rata ngena Pak Mujahidin kita. Oke siap. Pak Bu, ini sekilas tentang saya pikir sudah paham semua lah ya. Nggak usah saya kenalkan lagi. Fotonya diganti sorak, Cak. Saya fotonya apa? Fotonya diganti sorak, Cak. Iso. Dengar ya foto gitu ya. Oh iya, soalnya tak pilih dari ribuan foto ini sudah yang paling ganteng, Cak. Oke, lanjut Pak Bu. Lanjut. Oke, siap. Nah, bicara tentang konstruksi Pak Bu, tentunya tidak terlepas dari undang-undang kan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jakpon. Ada PP juga nomor 14 tahun 2021 tentang turunannya kan, itu perubahan atas PP nomor 22 tahun 2020. Tentunya karena kita proses pengadaan barang jasa, tak lepas dari Perpres kita, Perpres utama kita kan, Perpres 16 tahun 2018, dan perubahannya yaitu tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya petunjuk teknisnya ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Namun Pak Bu, tidak sebatas 4 ini saja. Ini kan yang pokok ya Cak Gus ya. Masih banyak Permen PUPR, aturan-aturan lain, surat edaran, itu ya banyak yang masih berkaitan. Maka para pokja pemilihan, Pak PPK juga, jangan sebatas ngertinya Perpres dan Perlem. Masih banyak peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pekerjaan konstruksi. Oke, bicara tentang konstruksi, ini Pak Bu, definisi apa sih pekerjaan konstruksi? Ya tentunya keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Prinsipnya yang terkait dengan suatu bangunan itu maka itu masuk pekerjaan konstruksi. Clear ya Cak Gus ya? Suaraku normal masih Cak Gus?
Aku sampai kok nggak kerungu. Oke, Masih, Pak masih, Bu. masih Oh, normal, masih masih, normal. alhamdulillah. Coba tutup mic-mu. Lek mendampingi mic-mu bukaan terus. Oke, selalu tak celuk soalnya. Oke, segmentasi pekerjaan konstruksi ya Pak Bu, sejak adanya Perpres 12 tahun 2021 di pasal 65 itu disebutkan bahwa untuk pagu anggaran sampai dengan 15 miliar itu untuk kualifikasi usaha kecil. Saya pikir sudah clear lah ya tentang kualifikasi usaha konstruksi. Namun kalau pas saya ditugasi ngocet ya Gus, di beberapa tempat kalau saya pancing tentang segmentasi masih beranggapan masih sampai 2,5 miliar, artinya masih banyak yang belum clear juga. Oke, nah Pak Bu, karena saya akan bahas tentang pekerjaan konstruksi, tentunya tidak lepas dari tahapan-tahapan. Ada 6 tahapan. Nah, yang akan kita bahas yaitu di persiapan pemilihannya. Salah satunya adalah review dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Khususnya hari ini akan membahas tentang pekerjaan konstruksi. Nah, apa sih tujuan review itu sebetulnya? Yang pasti Pak Bu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu yang perlu dipahami. Sehingga jika kita Pokja, mungkin ada yang PPK, jika ada Pokja mereview itu bukan berarti mempersulit Bapak Ibu semua, justru itulah membantu Bapak Ibu para PPK. Kenapa? Agar dokumen persiapan pengadaan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Bisa jadi saat dokumen persiapan pengadaan waktu dirancang oleh konsultan perancang ya Cak Gus, belum clear dengan aturan-aturan yang saat ini. Seperti kemarin saya rapat di suatu kabupaten, di suatu kota kemarin, ya juga belum clear ternyata konsultan perancangnya masih belum clear, terkait Permen PUPR 10 juga belum clear juga. Itu tugas kita bersama. Nah Pak Bu, terkait dokumen persiapan pengadaan ini merupakan dokumen yang ditetapkan oleh PPK yang disampaikan kepada UKPBJ yang para pokjang itu kan di UKPBJ atau kepada PP jika nilai paketnya di bawah 200 juta, jika di atas 200 kan ke UKPBJ, yang untuk ditindaklanjuti dengan proses pemilihan penyedia. Maka itu tugas kita untuk melakukan review. Nah, dokumen persiapan pengadaan itu apa saja sih yang harus ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan? Yang pertama, tentunya spesifikasi teknis dan gambar. Terus HPS dan rancangan kontrak. Inilah Pak Bu yang saya kodai merah ini yang utama yang wajib kita review. Jika belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita sampaikan. Masih banyak loh di luar sana ternyata mensyaratkan peralatan itu lebih dari yang diatur nih. Padahal sampai dengan nilai 100 miliar kan maksimal 6 jenis. Ternyata masih ada PPK yang mensyaratkan 10 jenis dan itu diloloskan oleh Pokja. Bisa jadi memang belum clear terkait peraturan yang saat ini. Itu tugas kita bersama nih Pak Bu. Nah, setelah penetapan dokumen persiapan pengadaan oleh PPK Pak Bu, maka PPK membuat paket di SPSE. Karena sesuai pasal 69 ya Pak Cak Guswoyo, proses pengadaan barang jasa pemerintah itu dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Tidak ada batasan nilai ya Cak Gus di sana ya. Harus melalui sana, tidak ada batasan nilai. Nah, bisa jadi prosesnya di sana, terus ada paket yang dicatatkan, juga ada paket-paket swakelola juga dicatatkan. Nah, di tempat kami di Provinsi Jawa Timur Pak Bu, ternyata para PPK ini tidak takut sama Perpres yang di pasal 69. Ternyata takutnya sama keuangan yang maha kuasa Gus. Begitu ketentuan bahwa paket-paket pekerjaan atau jika tagihannya LS melalui penyedia wajib dan itu bukti kontraknya SPK, surat perintah kerja, maka wajib melampirkan summary report di aplikasi SPSE. Maka barang jasa lainnya di atas 50 juta wajib diproses lewat aplikasi SPSE. Kenapa? Bukti kontraknya SPK.
surat untuk pekerjaan konstruksi berapapun nilainya sampai 200 juta kan SPK ya Cak Kus, nggak ada batasan minimal. Itu juga wajib diproses di aplikasi SPSE. Demikian juga konsultan konstruksi sampai dengan 100 juta itu SPK. Itu wajib diproses melalui aplikasi SPSE. Nah, itu di tempat kami pakai solusi itu Cak Kus. Dengan solusi itu barulah para PPK ini meroses melalui aplikasi SPSE semua. Karena diuntungkan para PPK semua dokumen kan tersimpan semua ya Cak Kus ya, rapi di aplikasi SPSE, termasuk data dukung HPS, bukti survei-survei itu kan diupload semua. 5 tahun atau 10 tahun ke depan dibutuhkan oleh PPK karena mungkin paket itu akan bermasalah 5 tahun ke depan, PPK itu tinggal download semua karena sampai kontraknya semuanya diupload, sampai BAST ya Cak Kus ya, diupload semua. Itulah salah satu kelebihan dan keuntungannya, walaupun kayaknya memang menyiksa awalnya Cak Kus ya. Kan pakai ilmunya Cak Kus Woyo memang harus dipaksa. Yang kedua terpaksa. Tingkatan ketiga kan terbiasa ya Cak Kus. Memang awalnya kayak dipaksa. Tapi karena dipaksa akhirnya terpaksa melakukan. Lama-lama terbiasa. Nah, akhirnya lebih mudah melalui aplikasi SPS. Enggak perlu dokumen-dokumen yang jelimet BA-BA-nya ya Cak Kus Woyo ya. Nah, tentunya Pak Bu, pada saat dikirim ya harus dilampiri SKPPK-nya, apakah memang sesuai, DPA-nya juga, apakah memang ada anggarannya, apa juga sudah ditetapkan, ID paket RUP-nya, apakah ID paket RUP dengan yang ada di aplikasi SPSE sesuai. Bisa jadi ada inisiasi perubahan paket, belum dilakukan update di aplikasi SPSE-nya, maka terjadi perbedaan kode IP RUP-nya. Terus waktu penggunaan barang jasanya juga dipastikan kembali masih cukup untuk dilakukan proses tender. Nah, maka ini dikirimlah oleh PPK kepada UKPBC jika di atas 200 juta dan kepada PP jika nilai paketnya di bawah 200 juta. Oke Pak Bu, nah pendekatan prosesnya kalau review itu bisa ada 2 cara. Yang pertama melalui pertemuan langsung antara pokja pemilihan dengan PPK. Yang kedua bisa jadi melalui yang tidak langsung, yaitu melalui aplikasi Zoom meeting misalkan, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Namun saya pribadi Pak Bu senang kalau itu rapatnya rapat tatap muka. Kenapa? Kita langsung bisa berdiskusi, bisa saling memberikan masukan. Nah, siapa yang hadir? Kalau kami, kalau saya pribadi bukan hanya PPK, tapi juga tim teknisnya, juga konsultan perancangnya. Kenapa? Yang nyusun spek, yang nyusun yang lain-lain itu kan konsultan perancang terkait pekerjaan konstruksi. Maka jika ada hal yang direview, maka konsultan langsung paham dan langsung disesuaikan dokumen persiapan pengadaannya. Oke, inilah Pak Bu, apa saja yang harus dilakukan review. Yang pertama tentunya spek tek dan ADED, baik spek bangunannya, bahan bangunannya, peralatan konstruksinya, nanti bahas ke belakang detailnya, juga peralatan bangunan, metode konstruksi atau metode pelaksanaannya, juga jabatan kerja konstruksi, artinya persyaratan-persyaratan terkait personil manajerial dan personil yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Terus HPS Pak Bu, bagaimana histori HPS-nya untuk harga satuan dasar upahnya, bahan dan alat, kan gitu nggih. Sebagaimana kita tahu ada Permen PUPR yang baru ya Cak Kus Woyo ya, Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 yang mengatur di sana ada di pasal 8 kalau tidak salah bahwa untuk harga satuan dasar tenaga kerja itu berdasarkan diperoleh dari satu keputusan kepala daerah yang mengatur tentang UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kabupaten kota. Seperti DKI Jakarta kan tidak ada UMK ya Cak Kus ya, yang ada UMP. Maka harga satuan dasar tenaga kerja ya berdasarkan upah minimum provinsi. Jika di kabupaten kota sudah ada UMK-nya, di mana lokasi pekerjaan akan dibangun, maka menyesuaikan upah minimum kabupaten kota setempat. Juga umur berlakunya PS, ini juga masih banyak PPK. Tanda tangannya kan tidak ada di tempat tanda tangan itu Cak Kus Batang titik Maret 2022 kan gitu ya.
Itu Iya. harus direview Bapak Ibu. Masih banyak PPK seperti itu, kebiasaan lah. Tanggalnya enggak ada, padahal itu kaitannya erat dengan umur berlakunya HPS, yaitu maksimal 28 hari sampai pemasukan penawaran. Juga volume satuan pekerjaan, biaya SMKK juga Pak Bu, itu dipastikan sudah ada di HPS itu 9 komponen biaya penerapan SMKK jika kontraknya harga satuan, dan 5 komponen biaya penerapan SMKK jika kontraknya lumsum. Itu sesuai dengan amanah Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK, dan itu merupakan mata pembayaran tersendiri Pak Bu. Tidak boleh masuk biaya persiapan dan biaya overhead, itu muncul tersendiri. Terus selanjutnya rancangan kontrak, surat perjanjiannya apakah juga sudah sesuai itu untuk pekerjaan konstruksi, SKK-nya apakah juga sudah clear, semua ketentuan-ketentuan yang mengatur pekerjaan itu apakah sudah terisi semua. Karena masih banyak Cak Agus, begitu ngirim ke kita di UKPBJ, PPK masih kosongan ya Cak Agus ya, surat perjanjiannya, lingkup pekerjaan tidak diisi, jangka waktu pelaksanaan di pasal 5 tidak diisi, SSKK pun masih banyak sesuai dokpil diambil kirim kan gitu, atau bahkan copy paste dari paket lain. Itu pernah saya ada paket pekerjaan konstruksi Cak Agus puluhan miliar pada. Loh, rancangan kontraknya pengadaan barang ya yang dikirim. Artinya itu harus clear ya para PPK, karena itulah nanti ketentuan-ketentuan saat berkontrak. Nah, SSUK-nya juga apakah sesuai dengan SSKK, klausul-klausulnya itu perlu dipastikan kembali. Demikian juga dengan ketersediaan anggarannya. Apakah ada, terus memastikan kembali apakah sudah disiapkan ataukah belum. ID paket RUP-nya apakah sudah sesuai dengan yang di SPSE, nggih Pak Bu, dicek kembali nggih. Kalau belum PPK maka wajib update RUP-nya yang di aplikasi SPSE, sehingga jika ada perubahan-perubahan bisa disesuaikan kembali kode-kodenya. Terus waktu penggunaan dipastikan kembali apakah cukup proses tender yang diusulkan oleh PPK ini masih nututi, masih cukup waktu untuk berkontrak. Maka jika belum harus direview kembali nggih Pak Bu. Karena proses tender kan membutuhkan kurang lebih 20 hari ya Cak, ke hari kalender lah. Iya, itu. Itu dipastikan kembali. Itu pun kalau tidak ada sanggah atau kalau tidak ada sanggah banding ya Cak. Kalau ada sanggah banding kan lebih panjang lagi. Maka para PPK mengirim dokumen itu harus 1,5 bulan lah, karena diasumsikan nanti ada sanggah banding. Karena ada waktu 14 hari kerja untuk menjawab bagi KPA-nya ya Cak Gus ya. Terus analisis pasarnya juga memastikan kerjaan pelaku usahanya, terus menentukan metode kualifikasinya dan seterusnya. Dan Pak Bu juga memastikan ini Pak Bu, dokumen RKK, PPK di dokumen spesifikasi teknisnya juga harus melampirkan dokumen RKK yang terdiri dari 1 fakta komitmen keselamatan konstruksi yang isinya ada 7 fakta nggih. Terus 5 elemen itu wajib dilampirkan di spesifikasi teknis, cuman yang diisi oleh PPK hanya tabel IBPRP, tabel P1. Yaitu memastikan kembali apakah uraian pekerjaan, apakah identifikasi bahayanya juga sesuai dengan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Seperti kemarin ya saya rapat dengan PPK, tim teknis dan termasuk konsultan perancang, saya tanya, mensyaratkan ahli utama tanpa pengalaman atau ahli media dengan pengalaman 3 tahun, apakah Bapak sudah menetapkan tingkat keselamatan konstruksinya sebesar? Belum, Pak. Nah, itu karena hubungannya kan dengan persyaratan personil untuk K3 ya, Cak Gus ya. Loh, ternyata kira-kira ternyata enaknya DKI yang utama, Cak Abot kan ngono ya Cak Gus ya. Saya angel ya, banyak yang enggak mungkin begitu ya. Artinya ternyata konsultan pun belum clear terkait itu. Masih banyak nih. Mungkin yang di sini enggak lah. Di luar rencana, mungkin yang di planet Mars ya Cak Gus ya, kan jauh. Jadi enggak tahu ada Permen PUPR yang baru, ada Permen PUPR 10 yang mengatur tentang pedoman SMKK. Oke, sekarang review spek ataupun di editing ya. Nah Pak Bu, bahwa proses tender ini adalah konsep relaksasi. Relaksasi kan di gini, di pelurut-pelurut ya. Pengalaman banget Cak. Relaksasi kan ngono Cak. Di pelurut-pelurut. Artinya apa? Proses tender untuk pekerjaan konstruksi ini relaksasi. Artinya memberikan kemudahan kepada penyedia bahwa
kebutuhan atau persyaratan yang ditetapkan dalam LDP hanya yang sifatnya utama saja, bukan seluruh kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun kebutuhan sumber daya pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan wajib dipenuhi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Maka ada syarat tender, ada syarat berkontrak, kan itu ya Cak Gus ya. Semua sumber daya boleh disyaratkan, tapi itu merupakan syarat berkontrak. Tapi yang sifatnya utama yang dikompetisikan hanya sifatnya utama saja, gitu nggih. Nah, tujuannya apa sih? Nah, review itu, nah ini saya cuplik dari ya Cak Gus ya, dari Pelem 12, yaitu untuk memastikan bahwa Spektek dan DED telah menggunakan barang jasa yang memiliki TKDN, itu dipastikan. Memang terus mengacu pada daftar inventasi barang produksi dalam negeri, apakah memang tersedia diproduksi dalam negeri barang-barang jasanya, terus apakah sudah ber-SNI, apakah juga menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan. Contoh tentang pekerjaan konstruksi, produk ramah lingkungan apa Cak Gus ya? Pocak semen saya. Kukur. Contohnya lampu itu kan LED itu ramah lingkungan. Kadang 100 tahun kan nggak pedot-pedot ya Cak Gus ya. Kalau menggunakan bulan pedot. Itu salah satunya nih, produk ramah lingkungan itu seperti itu. Nah, sehingga peserta pemilihan dapat memahami Spektek, DED, dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Nah, Pak Bu, persyaratan TKDN, SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi, serta produk ramah lingkungan sepanjang barang jasanya mencukupi jumlahnya dan tersedia dan mencukupi sesuai kebutuhan ya Cak Gus ya. Kalau terpaksa memang barang jasa tidak tersedia dalam negeri dan harus impor ya diizinkan. Yang penting sudah dipastikan kembali tidak tersedia di dalam negeri. Terus spek itu juga harus didefinisikan dengan jelas. Nah, tidak mengarah kepada produk tertentu atau merek tertentu. Ini kan dari Perlem seperti ini klausulnya Cak Gus ya. Tapi di pekerjaan konstruksi kan dimungkinkan menyebutkan merek ya Cak Gus ya. Untuk pekerjaan konstruksi. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, Spektek itu terdiri dari apa saja sih dokumen Spektek? Yang pertama uraian spesifikasi teknis Bapak Ibu, itu juga boleh menyebutkan merek. Di sini juga mencantumkan spesifikasi teknis untuk peralatan bangunannya, menyebutkan spesifikasi teknis untuk peralatan utama yang dipersyaratkan, yang ditenderkan, yang dipersyaratkan, terus juga spesifikasi teknis terkait personil manajerialnya, spesifikasi teknis terkait jangka waktu pelaksanaannya, metode pelaksanaannya bagaimana, termasuk metode kerja untuk keselamatan konstruksinya seperti apa, semuanya tercantum di dokumen spesifikasi teknis. Juga keterangan gambar-gambarnya. Yang terpenting ini Pak Bu juga yang saya warna hijau, kursorku gerak ya Cak yo. Cak Gus? Gerak gimana? Pelayon pelayan. Oke, siap. Yang terpenting juga lah mas tenan dah. Tenan. Oh ya wes, oke, apa-apa. Terus penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksinya Pak Bu itu penting, itu juga dicantumkan di dalam dokumen spesifikasi teknis berdasarkan penetapan tingkat risiko yang telah ditetapkan oleh konsultan perancang tentunya. Oke Pak Bu, ini kalau gambar-gambar bagaimana peta lokasinya, layoutnya, potongan memanjang, potongan melintang, detail-detail lokasi, masih banyak loh. Spesifikasi teknis tidak nyambung dengan gambar-gambarnya kan masih ada ya Cak Gus. Masih ada Spektek ini juga nggak nyambung dengan HPS-nya, itu diperiksa kembali, disesuaikan kembali. Nah Pak Bu, terkait penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi mengacu pada hasil dokumen pekerjaan konsultansi konstruksi perancangan. Di dalamnya itu salah satunya menetapkan tingkat risiko. Nah, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan SMKK dan penerapan SMKK, BPK dapat dibantu oleh ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, Pak Bu, syarat-syarat persyaratan teknis yang harus ada Pak Bu di pekerjaan konstruksi, jika kualifikasinya besar dan kompleks, maka metode pelaksanaan ini dikompetisikan. Tapi jika nilai paketnya di bawah 50 meter, ya Cak ya, 50 miliar ya Cak Gus ya.
Ojo nutup kamik, tak celuk gak nyaut. Untuk kualifikasi menengah dan kecil Pak Bu di bawah 50 miliar, PPK wajib menetapkan metode pelaksanaan pekerjaannya, dipastikan kembali mulai urut-urutan pekerjaan persiapan sampai finishing itu tercantum semua di dokumen spek. Nah, masih ada loh PPK ternyata copy paste dari paket lain Gus, metodenya itu padahal sudah tidak dikompetisikan sehingga harus clear, termasuk bagaimana kurva S-nya, bagaimana jadwal-jadwal pelaksanaannya dan seterusnya. Progres-progres yang harus dicapai itu semua ada di metode pelaksanaan pekerjaan. Juga syarat personil manajerial, peralatan utama dan subkontrak. Nah, Pak Bu, untuk subkon ini hanya dipersyaratkan untuk nilai pagu di atas 25 miliar ya Cak Gus ya. Tapi ya, kalau ya oke ya, kalau metode pelaksanaan pekerjaan Pak Bu, dulu bicara dulu di Permen PUPR 14 tahun 2020 untuk metode pelaksanaan ini dibagi dua ya Cak Gus ya, di atas 25 miliar sampai 50 miliar itu paling banyak ditetapkan hanya daftarnya saja. Yang penting ada daftar pekerjaan yang akan disubkonkan. Mohon maaf, yang harus ditawarkan, mohon maaf itu subkon ya Cak. Metode pelaksanaan Pak Bu. Saya bicara apa Cak? Sampai lali aku Cak. Delok wajahmu Cak. Subkon. Oh, subkon. Nah, subkon Pak Bu, dulu di Permen PUPR 14 tahun 2020 ada dibagi dua. Di atas 25 sampai 50 itu paling banyak dua pekerjaan utama, tapi hanya daftarnya saja ya Cak Gus ya. Dan dua pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia usaha kecil di provinsi setempat. Paling banyak dua. Tapi Pak Bu, di wilayah sekarang, Cak, bukan provinsi Cak. Wilayah setempat ya. Ya. Oke, betul ya. Dengar dan kena Pak Cak. Mati ngombe. Betul aja ya. Nah, terus untuk dulu Pak Bu, di atas 50 sampai 50 miliar itu paling banyak dua pekerjaan utama kepada penyedia spesialis ya, tadi juga spesialis yang 25, tapi sesuai subklasifikasi. Kalau di atas 50 itu dulu ya, dan tetap sama paling banyak dua pekerjaan utama kepada penyedia bukan spesialis ya, penyedia usaha kecil di wilayah setempat ya, paling banyak dua pekerjaan. Nah, tapi di Perlem kita yang baru Pak Bu, coba dibuka kembali bahwa subkon itu diperuntukkan nilai di atas 25 miliar sesuai subklasifikasi. Kan itu ya Cak Gus ya. Paling banyak dua pekerjaan utama yang spesialis dan paling banyak dua pekerjaan bukan pekerjaan utama. Sudah tidak dipilah lagi di atas 25 dan di atas 50. Nah, juga ada dokumen RKK. Nanti kita jelaskan waktunya pendek ya. Oke. Syarat personil manajerial. Terus kok ben cepet. Oh, 15 menit. Emang 10 menit. Nah, untuk persyaratan personil manajerial Pak Bu, bahwa untuk kecil, kualifikasi usaha kecil cukup dua, yaitu personil pelaksana, petugas pelaksana, dan petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ini maksudnya garing-garing ini disesuaikan penetapan tingkat risikonya. Bisa jadi kualifikasi kecil, risikonya menengah bisa jadi. Kalau menengah maka ahli K3 yang dipersyaratkan. Jika kualifikasinya kecil, risiko keselamatan konstruksi kecil, hanya cukup petugas keselamatan konstruksi saja tanpa pengalaman. Terus terkait menengah dan besar Pak Bu. Ini jika menengah dan besar, apa ya kok mbok ora ada 4, yaitu manajer pelaksana atau proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi. Nah, jika untuk jumlah personilnya Pak Bu, disyaratkan masing-masing jabatan ini hanya satu, masing-masing jabatan. Nah, untuk HPS yang di atas 50 miliar, manajer teknik yang di huruf B ini bisa disyaratkan maksimal 2 personel. Nah, sedangkan untuk APS di atas 100 miliar Pak Bu, angka huruf B ini manajer teknik boleh dipersyaratkan sampai 3 personil. Nah, sedangkan SKA atau SKT terkait itu untuk kualifikasi kecil sampai dengan 15 miliar tidak mensyaratkan SKA. Kecuali SKA ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi disesuaikan tingkat risikonya. Nah, terus kualifikasi usaha menengah dan besar tidak mensyaratkan SKT seperti itu Pak Bu, hanya SKA saja. Nah, sertifikat Pak Bu
setiap personil hanya disyaratkan 1 sertifikat, tidak boleh lagi. Saya masih ada Cak Agus menerima dokumen persiapan personil manajer pelaksana itu harus 2 sertifikat ini dan itu harus direview Pak Bu, bertentangan dengan pedomannya atau aturan mainnya. Nah terus untuk sertifikat petugas keselamatan konstruksi ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan salah satu. Misalkan hanya yang diterbitkan PUPR saja atau Kemenaker saja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, atau BNSP saja, tidak boleh Pak Bu, karena ketiga-tiganya itu diizinkan karena dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Nah terkait pengalaman Pak Bu, kecil hanya boleh 2 tahun maksimal ya. Kalau menengah sampai dengan HPS sampai dengan 50 miliar ya, paling banyak 4 tahun pengalaman yang disyaratkan. Sedangkan untuk besar di atas 50 miliar sampai 100 miliar ya, maka boleh pengalaman yang disyaratkan 5 tahun. Tapi untuk HPS di atas 100 miliar boleh mensyaratkan pengalaman paling lama 8 tahun. Oke. Masih lancar, Cak? Nah, sekarang peralatan utama. Oh, kurang 45 menit lagi. 45 menit. Sayang mau nih, Cak. Cak Mari ini nanti kan bisa diskusi. Kan itu ya. Yang penting materi dari saya sudah lengkap. Nanti kok mbok mute piye, Cak? Lah aku nggak mute sopo tas nge-mute. Wes krungu. Wes. Wes oke. Syarat pengalaman utama untuk nilai HPS sampai dengan 100 miliar Pak Bu, paling banyak 6 jenis, masing-masing jenis paling banyak 3 unit. Tapi untuk di atas 100 miliar boleh mensyaratkan sampai dengan 10 jenis. Tapi masing-masing jenis juga 3 unit. Umpama pekerjaan saya membutuhkan dump truck contohnya 10 unit. Itu nanti yang 7 persyaratan berkontrak ya Cak Gus ya. Yang harus dikompetisikan 3 seperti itu. Nah bukti kepemilikan peralatan utama boleh milik sendiri, boleh sewa beli atau sewa. Masih ada loh PPK menetapkan peralatan harus milik sendiri, dan masih ada yang mensyaratkan usia ternyata aku sampai hari ini. Nah, berarti kan masih belum clear dengan ketentuan. Mungkin lali moco ya Cak Gus ya. Berarti sampai yang les sosialisasi kurang masuk, Cak. Mungkin terus kok. apa anu ya pura-pura bidek ya waktu itu ya. Ora tau oleh kok, Cak. Nah sekarang syarat dokumen RKK Pak Bu itu ada 2, yaitu dari fakta keselamatan konstruksi atau 5 elemen SMKK. 5 elemen mulai kepemimpinan, perencanaan, evaluasi, operasi, dan dukungan keselamatan konstruksi. Kebalik nggih, mulai 3, 4, 5 terakhir evaluasi. Nah tapi PPK hanya mengisi yang ini, tabel B1 atau IBPRP nggih, perencanaan selamatan konstruksi, cukup menetapkan 1 uraian pekerjaan yang memiliki tingkat risiko terbesar, identifikasi bahayanya cukup dipilih yang paling besar. Oke lanjut. Nah terkait syarat pengalaman personil manajerial K3, khusus K3. Nah ini jika penetapan risikonya kecil cukup petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Nah, terus risiko sedang. Boleh ahli muda K3 pengalaman 3 tahun atau ahli madya tanpa pengalaman. Jika besar maka boleh ahli K3 madya pengalaman 3 tahun atau utama tanpa pengalaman. Nah, penetapan tingkat risiko ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di mana? Eling Cak Gus. Aku mbek ngombe maksudnya Cak Gus. Biasaan ya. Narasumber kan manusia, masuk kalau ngelat. Nah, ora kenal, Cak. Oleh ya. Penetapan tingkat risiko Pak Bu berdasarkan perundang-undangan di mana Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK itu nggih. Nah, saya pernah Cak Gus disuruh ngelodrok di satu kota lah nggih. Kamus, oh cuman kecil kok, hanya mensyaratkan personil cuman 2. Terus jadinya apa? Apalagi belum punya pengalaman. Terus mensyaratkan 6 Mbak personilnya. Terus sampai sebagai pokja, ya saya loloskan supaya mendapatkan penyedia yang qualified katanya gitu Cak. Kalau jenengan sebagai pokja meloloskan berarti sampai sendiri bertentangan dengan peraturan perundangan karena dibatasi 2 jika risikonya kecil. Tolak ya gitu. Kembalikan di review, tugasnya review pokja kan itu. Ternyata hari ini masih ada yang begitu Cak. Nah Pak Bu, ini saya hanya berbagi aja nggih bahwa konsultan perancang itu Pak Bu
salah satu tugasnya adalah membuat rancangan konseptual SMKK perancangan, termasuk rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan. Maka para pokjang jika menerima paket konsultan perancangan atau yang masih dikenal konsultan perencana kan masih banyak nyebut seperti itu. Jika di KAK-nya tidak ada klausul ini Pak Bu, di salah satu produk akhir tidak ada klausul membuat rancangan konseptual SMKK perancangan, maka harus direview karena ini amanah Permen PUPR 21 tahun 2021 tentang SMKK. Nah ini pasalnya Pak Bu, ada di pasal 3 tentang rancangan konseptual SMKK. Nah terkait RKK itu ada di pasal 6. RKK itu ada RKK pengawasan. Nah maka para pokjang jika ada PPK yang mengirim paket untuk memilih penyedia konsultan pengawasan, di dalamnya di dalam KAK tidak ada klausul menyusun rancangan rencana keselamatan konstruksi pengawasan, wajib direview karena ini amanah undang-undang. Demikian juga untuk pelaksana pekerjaan konstruksinya harus menyusun RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ini ada di pasal 3 dan pasal 6 ya. Sekarang review HPS, ini tujuannya enggak usah tak baca ya Cak Gus ya. Oke. Memastikan. Oke, yang terpenting ini Pak Bu, Poja memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan, cukai, asuransi, atau SMK 3, atau biaya lain yang disyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya kan ini harus memastikan, termasuk SMK 3, ini kan masih istilah SMK 3. Padahal kan sebetulnya sudah biaya penerapan SMKK kan ya, penerapan SMKK-nya. Masih, cuman di perlem kita masih bunyi seperti ini. Oke lanjut. Nah, Pak Bu, ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2022, barangkali ada teman-teman yang belum membaca. Ini ada di pasal 12-nya. Pedoman Permen PUPR 1 tahun 2022 itu Pak Bu, berlaku untuk AHSP bidang umum, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya dan perumahan Pak Bu. Berlaku untuk semua KPU-an. Nah, terpenting di pasal 21, pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman AHSP pekerjaan umum Pak Bu, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini ditetapkan tanggal 5 Januari, diundangkan tanggal 7 Januari, sehingga ada surat PUPR Pak Bu untuk pengadaan barang jasa yang prosesnya sebelum tanggal 7 Januari menggunakan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, dan jika pengadaan barang jasa yang diproses setelah tanggal 7 Januari wajib menggunakan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Seperti itu nggih. Nah, Pak Bu, dulu di Permen PUPR nomor 28 kurang 1 jam itu. Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 di sana dikatakan overhead 5%, keuntungan 10% kan gitu ya Cak Gus ya, di jumlah menjadi 15%. Nah, di Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 di pasal 6 Pak Bu, bahwa biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 dihitung sebesar 10% hingga 15% dari biaya langsung. Biaya langsung itu kan cost kan nggih, semen regane 50. Maka di bawah itu ada overhead dan keuntungan itu maksimal 15%. Boleh 10% karena diatur seperti ini. Berarti kan tidak boleh 210 ya Cak Gus ya. Karena ini pedoman penyusunan HPS bagi PPK. Maka PPK jika menyusun HPS, biaya umum atau overhead lah, kalau Cak Gus kan bahasanya bahasa ke-Inggris-Inggrisan. Padahal biaya umum senengannya overhead kan. Biaya overhead dan keuntungan masih kisarannya antara 10 sampai 15. Berarti tidak boleh di bawah 10 nggih PPK pada saat menyusun HPS. Kalaupun toh ditawar 5% oleh penyedia, ya kan boleh-boleh saja ya Cak Kesoyo ya. Iya, sah. Nah, ini penting Mbak Bu, perlu saya sampaikan ya di pasal 8 nggih, bahwa harga satuan dasar tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf A diperoleh dari ketentuan pemerintah daerah setempat berupa UMP atau UMK di luar pajak. Nah, jika ini tidak ada, barulah pakai yang
BPS kan itu ya Cak Agus ya, atau menggunakan harga survei. Jika AB tidak ada maka harga survei, kan seperti itu ya urut-urutannya gitu. Nah ini penting Pak Bu, upah tenaga kerja di analisa harga satuan pekerjaan itu kan harian ya Cak Agus ya, pekerja sekian, tukang sekian, kepala tukang sekian, mandor sekian. Nah itu Pak Bu, jika karena harian kan, maka cara menghitungnya bukan dibagi 30 ya Pak Bu, itu ada undang-undangnya, ada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini sudah saya cuplikan dari pasal 17, bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Itu ada pertanyaan kadang PPK, lupa pelaksanaan pekerjaanku kan 3 hari kalender, berarti penuh 30. Manusia itu bukan robot, kan itu ya Cak Agus ya, harus ada jeda 1 hari untuk istirahat. Jangan kerja seminggu full kayak Cak Agus, harus istirahat, kita bukan mesin. Maka kalau Bapak Ibu mempekerjakan tenaga kerja selama 30 hari berturut-turut, sisa yang 5 hari, maka itu menggunakan skema lembur. Pijet. Skema lembur mau kan lebih mahal dari gaji, kayak pijet maksudnya. Ajar nih, nah ini contoh saja Pak Bu, ada urut-urutan menurut ini saya cuplik dari Permen PUPR nomor 1 ya. Ada pekerja, ada tukang batu, misalkan ada mandor. Nah, pekerja yang terendah inilah Pak Bu sesuai dengan UMK atau UMP. Kalau kayak Jakarta kan enggak ada UMK. Barulah tukang batu di atasnya, mandor di atasnya. Seperti itu nggih, ini contoh saja. Nah, ini Pak Bu penting sampai sini aja lah ya Cak Gus ya. Ngoceh ya. Nah, penting Pak Bu bahwa amanah Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK itu kalau kontraknya harga satuan harus ada 9 komponen biaya penerapan SMKK. Mulai dari penyiapan, di huruf nomor 5 ini juga ada personil K3, ini dibiayai personil K3. Sampai dengan yang ke-9 kegiatan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah yang saya kotai merah, kita ya Cak Gus ya, nomor 8, jika risiko keselamatan konstruksinya ditetapkan kecil, maka angka 8 ini tidak wajib nih Bapak Ibu, tidak wajib. Nah, ini untuk yang kontraknya lumsum. Kalau Cak Gus kan senengannya lamsam, padahal sekarang P-nya kan wis hilang Cak Gus menjadi bahasa Indonesia. Lumsum sampai rotok mencucu titik lah Cak Gus, biar mahrotnya pas. Itu ada 5 Pak Bu. 5 komponen, mulai biaya penyerapan, sosialisasi, APD, alat pelindung diri, fasilitas, dan kegiatan peralatan terkait dengan pengendalian. Gitu nggih. Ini lembar ini apa selanjutnya. Nah, ini contoh aja Pak Bu, HPS yang sudah mencantumkan biaya penerapan SMKK Pak Bu, itu tidak boleh nggih masuk biaya persiapan, harus muncul sebagai mata pembayaran sendiri seperti ini. Tidak boleh masuk ke bagian pekerjaan persiapan. Itu ketentuan perundangan di Permen PUPR 10 tahun 2021. Nah ini penting sampai gini lah Cak Gus ya. HPS itu kan ada pajak. Nah ternyata pada saat saya ngelodruk Cak Gus di beberapa tempat masih banyak yang belum clear. Nah, masih banyak juga yang belum tahu ada Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa di pasal 7 dikatakan pengenaan PPN sebesar 11% dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Itu nggih. Maka jika Bapak Ibu para pokja menerima paket dari BPK ternyata PPN-nya masih 10%, maka sebaiknya disampaikan kepada PPK ini ada aturan baru loh ya tentang pajak, mulai 1 April dikenakan 11%. Iya lek nilainya titik nggak apa-apa kacak 1% ya Cak Gus. 100 juta Kak Gus. Lah lek 100 miliar. Coba dihitung piro Cak Gus dibagi 100. Lah kan ketok moto nih. Iki ya lek motone Cak Gus sik clear. Lah moto bukan harus pakai kacamata. Itu nggih. Harus diinformasikan karena PPK masih banyak yang tahu. Ini terakhir lah sampai APS ya Pak Bu. Nah, penetapan terakhir Pak. Hah? Oke, mau terakhir ngomong Cak. Kalau ini penting. Tak sampaikan penting. Pak Bu, bahwa penetapan HPS itu yang sah adalah nih yang nomor 2 yang telah ditandatangani oleh PPK. Nah, terpenting Pak Bu yang di nomor 4 yang saya warnai merah, bahwa HPS itu memiliki umur paling lama 28 hari kerja. Batas akhirnya sampai dengan pemasukan penawaran jika
itu prosesnya pasca. Maka jika pekerjaan tidak kompleks kan pasca ya, Cak. Jika pekerjaannya kompleks kan pra, Pak Bu. Maka kalau pra harus masih berlaku sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi. Maka tidak boleh pada saat HPS di bawah itu batang titik-titik Maret 2022. Tidak boleh, Pak Bu, karena ada umurnya. Ya, umurnya Cak Gus dawa. Umur HPS kan hanya 28 hari. Itu nggih, wis cukup sampai sini sih ya Cak Gus ya. Soalnya tenan ki. Serius ki. Aku terakhir serius. aja. Enggak, ini terakhir aja. Penting nih, penting tok, penting. Iki tok, Cak. Nah, ini Pak Bu. 5 menit toh, Cak. Ini terpenting ya Pak Bu. Enggak, ini penting, masih banyak Pokja yang belum baca ini. Pak Bu, saran saya baik Pokja, PPK, penyedia, bacalah IKP mulai ketentuan umum sampai terakhir. Karena apa? Itulah peraturan perundangan ya Cak Gus ya. Yang harus ditaati para pihak siapa? Ya Pokja dan peserta tender, atau kalau di bawah 200 ya PP dan peserta. Nah Pak Bu, ini penting. Ternyata di klausul IKP 44.4 ada seperti ini Cak Gus. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas akhir tahun anggaran. Maka jangan ada kontrak yang kotongan. Bahasanya Cak Gus kan kotongan kan itu ya. Jangan ada klausul-klausul yang belum ditetapkan. Jangan ada rancangan kontrak yang copy paste dari paket lain. Sehingga nanti pada saat taruhan prestasi ada sengketa kontrak baru sadar, oh ternyata kontraknya ini copy paste, atau masih ini Pak Bu, klausul-klausul beberapa yang masih belum ditetapkan. Ini penting karena ini tidak boleh berubah sampai tanda tangan kontrak. Maka kalau meminjam istilahnya Bang Rudi Irwandi dari Kalimantan Tengah, harus paripurna. Jadi kontrak itu harus paripurna saat proses pemilihan. Jika dikasih uang muka atau tidak, sudah ditetapkan. Terminnya juga sudah ditetapkan. Demikian juga klausul-klausul yang lain. Contohnya klausul 49 TTI, hak dan kewajiban penyedia. Kadang-kadang PPK tidak sadar Pak Bu, tidak pernah diisi. Karena A sampai H kan ada di SSUK. Di huruf I itu Pak Bu, hak dan kewajiban yang perlu diatur. Contohnya mendapatkan lokasi untuk penimbunan material dan mendirikan direksi kit, mendapatkan akses jalan masuk menuju lokasi pekerjaan. Nggak dikei kan dianggap pakai crane ya Cak Gus ya. Memperbaiki kembali jalan yang rusak, membersihkan kembali, contoh nih, lokasi bekas penimbunan material dan bekas pembuatan direksi kit dan seterusnya. Maka perlu dipertimbangkan Pak Bu, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Mungkin sampai sini dulu ya Cak Gus ya. Dilanjutkan diskusi. Ya. Oke. Ya. Terakhir lah, itu ya. Ini Wistit bukan Pak. Muncul 10 menit tuh Cak. Oh gak apa-apa, konco dewe. Yang penting kan pemberian kesempatan itu tidak melampaui batas akhir tahun anggaran kan gitu. Oke, Cak Gus. Ya, makasih ya. Cak Gus ya. Sudah aku pulang ya. Oh iya boleh ya. Boleh ya. Ya baik Bapak Ibu. Jadi tadi yang disampaikan Cak Mustafa sangat luar binasa. Biasa di luar. Komplit ya. Termasuk ada yang mungkin kadang antara batang tubuh dengan dogpil ada yang crash. Ini dari beberapa tadi ada di chat ada yang tanya sih. Oh iya, Pak, kembali ke aturan awal ya. Nah, kembali ke dokumennya. Nah, ke dokumennya pokoknya yang reset yang kita layani dulu. Oh iya wes. Dan sepakat tadi semangat Cak Mustafa. Jadi Bapak Ibu terutama yang di Pokja, yang jadi Pokmil atau jadi PP, kalau menerima rancangan kontrak ya kosongan jangan mau lah. Suruh ngisi itu karena itu kan bagian dari tanggung jawabnya PPK. Itu bagian yang dikompetisikan soalnya Cak. Iya. Iya, itu wajib diisi itu ya. Oke. Kalau nggak diisi kembalikan lagi sampai diisi. Balik nonang di Cak. Ya kalian yang moro tuane Cak. Oke, sama humor ya Pak Bu ya biar nggak stres, biar nggak tegang. Gitu. Ya baik Bapak Ibu sudah ada 3 penanya. Langsung aja yang pertama Pak Ramli, monggo Pak Ramli, silakan. Langganan nih konco dewe ini.
dari Kemenkumham ini. Videonya seru aku. Videonya nggak ketok, nggak tak layani. Video nggak ketok, nggak tak layani. Waduh, jaringan kurang bagus nih Cak di Makassar ini lagi rata-rata. Alas mombo. Saya kalau ikut kelasnya Cak Mus, aduh jadi semangat saya ini, apalagi konstruksi kan. Iya. Salam kenal Pak Kus. Pak Kus Roya, salam kenal, Pak Ramli. Saya dari Kemenkumham Pak, sudah sahabat lama dengan Cak Mus Pak. Iya, saking lama. Walaupun tidak pernah ketemu fisik, namun waduh, canda-candanya itu loh selalu ini terngiang-ngiang di telinga. Iya kan. Oke, iya. Berapa hari? Saya ini kalau menyimak HPS yang rata-rata disampaikan oleh PTK Depok ya, ada di situ kan biaya pembangunan direksi kit dan segala peralatannya. Yeah. Apakah ini dengan penerapan SMKK salah satu pemenuhan pembiayaan SMKK yaitu sarana K3? Kalau saya tidak salah begitu ya, tangkapnya Cak ya? Iya betul. Salah satu komponen biayanya. Apakah ini tidak? Kan itu ada di pasal 39 itu di Permen PUPR memang ada 9. Tak bukan ya pasal ya, biar clear ya. Oke, di pasal 39 kan ada itu 9 komponen biaya penerapan SMKK. Oke, tak buka pasal 39. Kayaknya sih 39 saya ingatnya. Soalnya Cak Kus tahu nggak nomor aku 39. Tapi nggak metu Cak Kus. Iya, orang iso, Cak. Oh, berarti dukunmu ngawur. Oke, 39. Oke, biar clear lah ya, tak buka ya. Nah, ini. Oke, tak share screen ya. Oke. Kok share screen nggak gelem ya, Gus? Mbok cegat aja, Gus. Wes. Oke. Oke ya, ketok ya. Oke, muncul, wes. Oke. Yang saya coba mau tanyakan nih, Cak. Berarti ke pasal 33-nya, oke. Apakah tidak ada ini dengan biaya pembangunan dan terkait peralatan yang ada dalam direksi kit? Karena yang setahu saya pengalaman di lapangan itu kan rata-rata isi direksi kit itu banyak-banyak komponen-komponen keselamatan di situ, Pak. Termasuk K3-nya apa, obat-obatan. Apakah ini tidak menjadi sesuatu yang double jadinya? Tak bukan ini aja di lampiran di 412-nya di lampiran 11 itu pertanyaan sampean terkait biaya kan ya, biaya penerapan SMKK. Oke, tak stop share yang ini, saya share screen yang lampiran 412-nya di lampiran 11. Oke. Ketok Cak Gus. Kosong. Mana ya? Kita mau entek, Cak. Isin toh Cak R88 kuning entek. Iya. Paketan entek sebentar. Oh, mau halaman terus. Oke, sebentar ya. Tak share screen. Jadi biaya peralatan itu terkait K3 kan gitu ya, Cak Ramli ya, maksudnya ya. Sudah kelihatan ya? Ya. Sebentar. Biaya. Oke, biar clear lah. Apa yang ada di sebetulnya biaya untuk peralatan K3 ini kan ketok ya? Mas Kus? Oke. Nah, selalu ketok lah wedo iki. Ketok genai loh ya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah. Nah, yang dimaksud kan fasilitas sarana prasarana kesehatan kan ya? Iya, maksud saya seperti itu, Cak. Apakah tidak menjadi suatu kesatuan yang sama seperti itu? Sudah dibiayai dengan pembiayaan dari direksi, dibiayai lagi dengan pembelanjaan komponen K3 itu, Cak. Ya, oke. Direksi kita apa termasuk peralatan K3 kan tidak termasuk. Direksi kita kan bangunan gitu nggih. Satu untuk tenaga kerja. Terus harus ada kalau ini kualifikasi besar ya, harus ada ruang untuk poli. Jika ada petugas pekerja yang kecelakaan, maka ditaruh di dipannya di poli itu kan gitu. Nah, itu kan terkait bangunannya juga untuk menampung material.
Yang rawan rusak contoh semen kalau ditaruh di tempat terbuka kan rawan rusak kan semen itu, maka ditaruh di dalam contohnya. Nah, yang terkait di biaya di penerapan K3-nya ini contohnya peralatan K3 kotak P3K-nya 500.000. Contoh nggih, Anda harus sekian. Ternyata kotak P3K Cak Gus ini dapatnya 250.000, maka yang dimasukkan 250.000. Contoh lagi petugas peralatan pengasapan fogging. Seperti ini nih contoh saja. Artinya tidak ada hubungannya dengan direksi kitnya kan ya. Ini cukup terkait untuk peralatan kesehatan K3-nya aja gitu nggih. Mungkin itu ya pertanyaan sampai Mas Ramli ya. Ya, Mas, sudah terang kayaknya. Jadi ada lanjutannya nih, Cak. Terus dalam penerapan biaya SMKK ini, komponen SMKK ini, apakah dia dalam bentuk dan berapa dari SMKK lebih banyak ke biaya SMKK dari pekerjaan gitu, Cak. Kalau saya lihat ini mulai dari pembiayaan presentasenya ya Bang Ramli ya. Dengan baik. Terkait prosentase tidak ada ketentuan Bang Ramli. Ini kan sekedar contoh ya, contoh sosialisasi promosi pelatihan, ada huruf A sampai G. Tidak semuanya harus ada Pak Bu. Kalau ternyata di karakteristik pekerjaan Bapak Ibu hanya butuh misalkan ini spanduknya saja boleh. Atau bendera K3 itu kan wajib ya Cak Gus ya, setiap ada pekerjaan konstruksi. Terus contoh ada poster misalkan atau papan informasi. Nah, rambu-rambu itu juga wajib Pak Bu. Kamu jangan lewat situ loh ya, rawan kejatuhan. Artinya harus diingatkan. Kamu jangan lewat situ, itu rawan licin, rawan terjatuh, kan bisa jadi celaka kan seperti itu. Ini hanya sesuai kebutuhan aja Pak Ramli. Contoh saya beberapa waktu yang lalu menerima paket pekerjaan konstruksi, 9 komponen ini sudah dicantumkan semua. Setelah saya prosentase, itu hanya ketemu 0,7% ya Gus. Memang tidak ada ketentuan bahwa biaya penerapan SMK 3 itu sebesar itu tidak ada ketentuan seperti itu Bang Ramli, sesuai kebutuhan saja. Contoh ini alat pelindung kerja, kan ada safety net, ada tali keselamatan, pagar, ada pembatas. Nah, jika tidak membutuhkan safety net kan untuk pekerjaan yang bertingkat-tingkat ya, Cak Gus, gedung bertingkat, maka dikasih safety net yang dari kawat, jaring pengaman dari kawat itu kan, supaya kalau ada barang jatuh dari atas, tidak menimpa pekerja di bawah, tidak menimpa peralatan di bawah, tidak menimpa material di bawah, atau menimpa lingkungan sekitar yang ada di bawah. Maksudnya seperti itu. Jika safety net tidak dibutuhkan, ya enggak usah. Contoh tali keselamatan. Ternyata pekerja ini tidak ada yang bekerja di ketinggian. Maka tahu yang bekerja dari 25 pekerja, yang bekerja di ketinggian hanya 2 orang kok. Misalkan masang apa namanya sosoran itu ya Cak Gus ya. Untuk sosoranmu loh Cak Gus. Misalkan ngecat, misalkan kan rawan jatuh. Maka itu harus dikasih tali keselamatan, atau meminjam bahasanya Cak Gus itu full body harness lah ya, supaya kepleset itu tidak jatuh. Nah maksudnya seperti itu, tidak semuanya wajib ada, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan Bapak Ibu. Contoh ini APD ya, ada topi pelindung, safety helm. Maka jika pekerjaannya ada 25 orang Mbak Bu yang bekerja di pekerjaan konstruksi tersebut, maka ya 25 topi gitu nggih. Terus pelindung mata butuh enggak? Oh tidak perlu. Misalkan tameng mata fasil oh iya perlu karena ini COVID, tapi kan ini 10.000 dapat sekarang ya untuk penjaga COVID. Nah seperti itu. Nah mungkin ini masker. Nah jika diperlukan maka silahkan. Artinya tidak harus semuanya ya Cak Ramli ya, sesuai kebutuhan aja nggih. Tapi rata-rata maksimal tidak lebih dari 2,5% dari nilai HPS-nya. Tidak lebih besar dari pekerjaan konstruksinya itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan nanti nyambung. Bagaimana kalau pengadaan langsung? Mesti mungkin di berkas tadi Cak, mungkin sebelum Pak Ramli dah
Mute. Itu asuransi apa, Cak? Nah, ini asuransi banyak yang Pak bertanya, Buge, Cak. ini masih banyak yang salah paham. Dipikir asuransi BPJS kan itu ya Cak Gus ya. Betul, Cak. Ya, yang perlu dipahami Pak Bu, maka dibaca di Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 bahwa untuk BPJS baik itu BPJS kesehatan ataupun BPJS ketenagakerjaan itu sudah masuk ke dalam biaya umum, atau kalau minjam biasa bahasa kerennya Cak Gus overhead lah, senengannya kan kekeren-kerenan. Nah itu sudah masuk di biaya apa? Berarti ya. Ya artinya asuransi yang masuk di biaya penerapan SMKK ini Pak Bu, asuransi pengiriman. Maka ternyata jika ada barang supaya tidak rusak pada saat pengiriman, dibiayai asuransinya. Seperti ini contoh aja nggih. Contoh uji riksa alat beratnya. Artinya asuransi terkait pekerjaan konstruksinya, bukan untuk BPJS-nya nggih. Clear ya Cak Gus ya? Clear. Ya. Bapak Ibu, barangkali ada yang masih bertanya-tanya, asuransi itu asuransi apa? Sudah dijelaskan oleh Abah Suhu. Abah Suhu Koplah. Saya minum boleh ya? Ini memang banyak. Nggak boleh, Cak. Sumber manusia, oleh ngelak. Nampak Bu? Sampai aman waktu degan, segan aku Cak. Nah Pak Bu, masih banyak loh PPK ataupun konsultan perancang yang belum clear. Ternyata saya tanya memang Pak Bu, apakah belum tahu ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang apa ya Pak? Ngono Cak Gus. Loh tentang pedoman SMKK. Yang mana Pak? Tak buka. No. Itu sejak 2019 loh Pak Bu, ada Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman SMKK. Cuman karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka diterbitkan kembali penggantinya Undang-Undang Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK. Seperti itu nggih. Ya. Lanjut ya, Cak. Oke, monggo. Suhu barangkali mau nambah Suhu. Kamu Uji? Sudah enggak ada, Cak. Hah? Bener kah? Jangan-jangan mbok lempar ya. Ada. Lanjut. Mau nambah Suhu? Oh, lanjut. Siap. Lanjut ke Pak Noman. Monggo Pak Noman. Ya, terima kasih Cak Mustafa dan Cak Kusoyo. Kedengaran Pak suaranya? Kedengaran tapi tidak kelihatan. Nah, ini kan Pak Doi Goib ini. Dengar suaranya ya, tidak lihat. Ini sudah kelihatan ini kan kelihatan. Lebih cakep pakai topi ternyata. Ini Cak Mus, ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan ini. Iya. Jadi yang pertama tadi di awal materi tadi Cak Mustafa sempat sampaikan menyangkut dengan spesifikasi. Ya, spek. Kalau tadi di paparannya Cak Mus itu spesifikasi teknis itu yang pertama tadi itu menyangkut dengan bahan, kemudian yang kedua peralatan konstruksi, kemudian yang ketiga peralatan bangunan, yang keempat metode, kemudian yang terakhir jabatan kerja konstruksi. Apakah memang sudah berubah ya? Apakah sudah spek proses itu sudah ditiadakan, diganti dengan peralatan bangunan atau bagaimana? Nah itu garis besarnya aja Bos. Oh, tetap ada ya? Ya, tapi spek untuk pekerjaan konstruksi Pak Bu, coba dibaca di MDP di bab 10 nih, tentang spesifikasi teknis. Itu lengkap mulai ada 14 kan? 14 item di sana. Ya tetap mengacu itu Pak Bu. Itu saya ambil garis besarnya aja. Karena rata-rata yang kita review persyaratan personil manajerial. Kan itu ya. Persyaratan banyak PPK yang masih banyak persyaratan personil manajerial, tidak sesuai ketentuan, peralatan utama juga begitu dan seterusnya. Artinya garis besar, Bang. Oh, siap. Ya. Kemudian yang kedua ini, Camus. Oke. Menyangkut dengan ini. Menyangkut dengan daftar riwayat hidup dengan referensi kerja untuk pekerjaan konstruksi. Apakah memang untuk apakah memang untuk persyaratan ini kalau misalnya penyedia sudah menyampaikan referensi kerja, berarti tidak wajib lagi kalau penyedia sudah menyampaikan daftar riwayat hidup, berarti tidak wajib lagi menyampaikan referensi kerja, ataukah memang dua-duanya itu harus dimasukkan semua, atau gimana? Ya, oke, baik. Sesuai dengan Perlem 12 Pak Bu nomor 21 tahun 2021
2021 di MDP kita juga ada sudah syarat teknis terkait personil manajerial, bahwa peserta terkait persyaratan manajerial menyampaikan 2 poin ya Cak Gus. Yang pertama apa? Daftar personil manajerialnya. Yang kedua, daftar riwayat pengalaman pekerjaan atau gitu Pak, atau referensi kerja dari pengguna jasa. Itu atau ya Pak. Artinya peserta tender itu boleh menyampaikan daftar riwayat saja atau juga menyampaikan referensi kerja dari pengguna jasa aja juga boleh. Tapi Pak Cak Numan, nanti Cak Numan gambarnya. PPK tidak boleh mensyaratkan salah satunya. Misalkan pengalaman personil manajerial yang wajib dilampirkan adalah referensi kerja dari pengguna jasa. Itu tidak boleh Pak. Karena boleh dua-duanya, mau peserta menyampaikan daftar riwayat pengalaman kerja aja boleh, juga mau menyampaikan referensi kerja dari pengguna jasa aja juga boleh. Karena dua-duanya diatur seperti itu nggih. Itu mungkin Pak Numan ya. Tapi terkait nanti di bab 10 ya, yang terkait spek yang lengkap seperti itu ya. Cuman memang ini potong-potong, memang kalau membahas spek semua kan itu ada 4 slide-nya aja bisa 20 lembar itu memang. Terkait spek kemudian aja. Ini Cak Mus, kalau ingin Okay. membuktikan bahwa pengalaman yang disampaikan oleh penyedia itu betul atau tidak, kira-kira gimana itu? Apakah diharuskan membawa kontraknya supaya kita bisa buktikan bahwa betul-betul tenaga kerja ini dia pernah mengerjakan pekerjaan itu atau bagaimana? Ya, di IKP itu sudah diatur apabila Pokja merasa ragu nih. Intinya seperti itu kata-katanya. Jika terdapat dokumen yang menurut Pokja itu diragukan keabsahan dan kebenarannya, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi di kegiatan klarifikasi teknis. Undangan itu kan ada 2 ya Cak Gus ya. Yang pertama undangan klarifikasi teknis, yang kedua undangan pembuktian. Nah, memang biasanya saya barengkan itu Cak Gus. Maksudnya apa? Meringankan peserta tender. Coba kalau hari ini saya undang khusus klarifikasi teknis saja. Begitu udah selesai tak undang lagi untuk pembuktian. Iya kalau lokasinya sama-sama Surabaya Cak Gus. Lah kalau peserta dari Kalimantan kan kasihan biayanya. Biayanya kan ya, maka saya undangnya itu sekaligus, saya undang hari ini tapi untuk 2 kegiatan dan harus disampaikan oleh Pokja ya, Pak Bu, kami undang dengan 2 undangan ya. Yang pertama klarifikasi teknis, jika Bapak Ibu sudah terpenuhi semua syaratnya, maka akan kita lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Kadang-kadang salah persepsi kan, loh di kegiatan pembuktian kok dilakukan klarifikasi teknis, itu harus ada 2 undangan ya Pak Numan ya. Pak Numan Pokja bukan ya? Ya, Pokja. Nah, wajib ada 2 undangan ya, Pak Numan ya. Boleh bersamaan waktunya, cuman dijelaskan Pak pada saat beliau datang, Pak, Bu, hari ini ada 2 kegiatan ya. Yang pertama klarifikasi teknis, jika ini sudah selesai dan clear, maka akan kita lanjutkan pembuktian kualifikasi. Saya sering menjumpai juga karena tidak clear, ada yang tidak sesuai dan gugur, ya mohon maaf. Pak, Bu, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan ke kegiatan pembuktian ya, karena ternyata klarifikasi teknisnya tidak terpenuhi. Gitu Pak Numan. Tapi Pak Numan tidak boleh mensyaratkan dengan membawa bukti kontraknya. Itu namanya mengada-ada Pak Numan. Kan ya, itu nggih. Nah, maka bisa dijadikan untuk membuktikan kebenaran dokumen yang disampaikan. Nah, Pokja jika merasa ragu kan melakukan klarifikasi kepada 1 peserta, kan gitu ya. Yang kedua kepada pihak lain yang berwenang, pihak terkait yang berwenang, kan gitu ya, pihak lain. Maka coba jenengan misalkan ragu bahwa ini pengalamannya tidak benar, maka jenengan di samping klarifikasi ke peserta, datangi aja PPK yang berkontrak itu, kan gitu nggih. Pak, minta alamatnya PPK-nya di mana, bila perlu nomor teleponnya. Saya pernah melakukan itu Pak. Contohnya saya datang ke Makassar, pernah juga ke salah satu rumah sakit karena kontraknya menurut kami meragukan. Kayaknya enggak benar deh ini kontrak 40 miliar dengan rumah sakit. Bentuknya hanya seperti ini, betul. Ternyata setelah kita datang ke rumah sakit, enggak pernah Pak kami ada pembangunan ini, ternyata begitu. Terus saya pernah datang ke tempat-tempat lain juga kan gitu. Nah itu boleh Pokja selama meragukan. Kita cek di aplikasi SPSC dulu ya Pak Numan ya. Di SPSC ternyata enggak ada paket ini di sana kan gitu nggih.
Terus kita cek lagi melalui siki.pu.go.id kan gitu nggih. Cek ada pengalaman-pengalaman apakah sudah diinput. Tapi kalau tidak diinput kan tidak boleh digugurkan. Artinya kita kan bukan pokja pengguguran tapi pokja pemilihan. Maka nggak ada, maka klarifikasi. Tidak boleh serta-merta digugurkan ya Pak Numan ya. Siap. Tapi tidak boleh Pak Numan membawa referensi asli dan bukti kontraknya itu tidak boleh nggih, mengada-ada. Nanti jangan malah teman-teman pokja kena masalah. Lakukan klarifikasi ke PPK-nya jika memang ragu terhadap kontraknya gitu nggih. Karena bisa jadi gini Pak Numan, yang di dalam kontrak itu personil yang dikontrak itu Mustafa dan Pak Numan. Tapi kan boleh diatur Pak di SSUK penggantian personil itu kan boleh, harus mengajukan disetujui PPK tapi dengan personil yang minimal memiliki kualifikasi atau kompetensi minimal sama kan gitu ya Pak Numan. Bisa jadi diganti di tengah jalan kan boleh juga pada saat berkontrak kan gitu. Sekarang SSUK kita Pak Numan pada saat penyerahan lokasi ternyata personil enggak boleh ketabrak mobil. Iya, mungkin tidak bisa dibuktikan sertifikatnya atau tidak bisa dimobilisasi, maka peserta penyedia yang berkontrak kan suruh ganti aja kan gitu ya Pak Numan ya. Hanya disuruh mengganti termasuk peralatan utama Pak Bu. Ternyata peralatan yang ditawarkan saya pinjam punyanya Cak Gus, ternyata sama Cak Gus dirusakkan pada saat mau saya pakai. Maka PPK memerintahkan mengganti alat sesuai yang minimal memiliki kinerja sama. Gitu ya Pak Numan nggih. Tidak boleh wajib dengan kontraknya, itu namanya mengada-ada gitu nggih. Kemudian ini Cak Mus, lanjut lagi. Taruhlah misalnya Pokja mensyaratkan misalnya pelaksananya pengalaman misalnya 2 tahun. Iya. Pelaksana 2 tahun misalnya. Kemudian penyedianya memasukkan pengalaman selama 4 tahun, tetapi setiap tahunnya tenaganya itu cuma bekerja selama sebulan. Jadi kalau diakumulasi selama 4 tahun itu cuma 4 bulan. Iya. Itu kira-kira gimana tuh, Cak Mus? Sesuai dengan diatur di Perlem kita Pak, di Perlem 12 terkait tata cara evaluasi personil manajerial, pengalaman yang diakui kan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi kan gitu ya. Pengalaman pekerjaan dihitung berdasarkan tahun anggaran kan gitu Pak. Pak Nyoman. Walaupun bekerja 1 bulan di tahun anggaran 2020 itu sudah dianggap 1 tahun Pak Numan. Karena yang dihitung tahun anggarannya, bukan jumlah setelah diakumulasikan kamu hanya bekerja 4 bulan kok, bukan itu ya. Ternyata tahun 2021 dia hanya bekerja 2 bulan. Maka itu sudah dihitung sebagai pengalaman 2 tahun 2020 dan 2021. Seperti itu nggih Pak Numan nggih. Siap. Ya, kasih Cak Mus ya, kasih. Sama-sama Pak Numan. Mudah-mudahan bisa membantu. Siap, terima kasih. Ya, ada tambahan Prof, Pak Muji? Tidak ada, lanjut. Siap, lanjut ke Pak Fendi. Mohon maaf ya yang di chat, tanya banyak di chat. Sesuai kesepakatan awal, kalau memungkinkan baru saya bacakan, tapi kalau tidak, ya mohon maaf, kita fokusnya ke resen dulu. Monggo Pak Fendi. Rotok kereng. Matur nuwun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Cak Kuswoyo dan juga Cak Mustafa. Perkenalkan dulu Mas Fendi ini dari mana? Saya dari ISI Solo, Cak. ISI Solo? Iya, Cak. Apa itu? ISI, Cak. Akeh cendelone kan ISIS. Oke, lanjut. Oke, sesuai materi yang sudah disampaikan oleh Cak Mustafa tadi, mungkin di sini saya sedikit akan menanyakan mungkin Cak terkait untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang nilainya di bawah 200 juta itu apakah tetap diwajibkan menggunakan SMKK, Cak? Siap. Mungkin lanjut. Kemudian yang kedua, untuk pekerjaan konstruksi itu kan kadang ada yang nilainya kecil ya. Ada yang nilainya kecil, ada yang bahkan di bawah 100 juta atau bahkan ada yang di bawah 50 juta. Apakah seperti itu juga tetap harus menggunakan konsultan perencana dan juga pengawas? Kemudian yang ketiga, Cak, untuk pekerjaan konstruksi itu kan
biasanya kami Satker kan meminta atau melakukan clearance ke PUPR provinsi, Cak ya. Mungkin yang ingin saya konfirmasi kan dari situ PUPR provinsi akan memberikan tim bantuan teknis, Cak, istilahnya. Nah, yang mau saya tanyakan, karena honorarium untuk tim bantuan teknis dari provinsi peraturan PUPR yang terbaru itu dibebankan kepada Satker atau unit kerja. Itu kemudian yang mau saya tanyakan mungkin aturannya terkait besaran nilai honorariumnya berapa itu seperti apa, Cak, terkait aturannya dan nilainya mungkin. Seperti itu, Cak. Matur nuwun. Siap, ada 3 pertanyaan nih, yo. Yang pertama, PL pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi, apakah wajib ada biaya SMKK itu ya, Mas? Ya, betul. Oke, siap. Bentar. Nah, Mas Fendi jangan di mute dulu ya, biar saya tak share screen ya. Saya motion agent share screen. Oke, ada di pasal 17. Nih. Ini Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ya, di pasal 17. Dalam hal pekerjaan konstruksi memiliki risiko keselamatan konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya bukan RMPK. Bentar. Biru, Cak Gus. Kok mosku pas gak iso pisan, Cak Gus. Bentar. Nah ini di pasal berapa ini? Pasal 40. Nah ini Mas, kata ya Mas, apa Mas Ferdi, Mas Ferdi. Untuk pekerjaan dengan risiko kecil melalui pengadaan langsung dan atau padat karya, biaya penerapan SMKK paling sedikit meliputi pengadaan APD atau APK. APD itu alat pelindung diri, APK itu alat pelindung kerja, sarana dan prasarana kesehatan, contohnya tadi peralatan P3K kan gitu ya. Terkait protokol kesehatan, kalau protokol kesehatan berarti masker kan gitu ya Mas Fendi ya. Masker dan rambu keselamatan konstruksi berarti kan hanya sedikit. Hanya paling sedikit meliputi APD atau APK, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan, dan rambu keselamatan konstruksi sesuai kebutuhan. Kan gitu ya? Clear ya, Mas Fendi ya? Hanya tiga poin itu yang harus ada. Mas Fendi? Untuk personil ketiganya, Cak, itu berarti tidak wajib atau pripun? Nah, ada di MDP kita juga. Ada di IKP untuk pengadaan langsung ya, coba nanti dibaca kembali. Personil petugas pelaksana kalau di pekerjaan konstruksi kan cukup SKT kan ya di bawah pengadaan langsung, merangkap sebagai petugas keselamatan konstruksi seperti itu. Clear ya Mas ya? Dirangkap oleh ini apa namanya petugas pelaksananya jika itu kecil. Itu nggih. Clear ya Mas? Kalau dirangkap ya berarti ya kudu paham tentang ini, tentang pedoman SMKK di Permen PUPR 10 tahun 2021. Artinya terkait SMKK tetap harus dilaksanakan. Kan gitu ya. Clear ya Mas Fendi ya? Nah, terus pertanyaan konsultan ya tadi ya Mas Fendi ya? Mas Fendi? Ojo di-mute ah Mas Fendi. Dibuka mic-nya. Jangan di-mute ya. Unmute. Jangan di-mute dulu. Cak. Oke. Karena kadang ada suara ini nanti, Cak. Oke. Nah, sekarang untuk konsultan. Oke, tak baca. Ini di klausul yang di awal untuk konsultan. Ini penting juga ya di pasal 41, Pak Bu. Tak buka pasal 41. Ini penting juga, perlu saya sampaikan mumpung ingat ya membuka ini di pasal 41 itu. Kalau saya tidak salah ingat pasalnya ya, pasal 41. Mumpung pertanyaannya terkait SMKK. Biar clear ya Cak Gus ya. Pemberian kesempatan berapa lama Cak Gus? Ini masih kurang 10 menit. Oke, siap. Masih 39. Oke, pasal 41. Nah, ini pasal 40 dulu ya.
biaya penerapan SMKK kan ada 9 komponen, mulai biaya penyiapan RKK sampai dengan kegiatan peralatan terkait dengan pengendalian risiko. Nah, di pasal 41 Pak Bu, ini penting perlu saya sampaikan nggih. Nih. Tak candu nggih, tak. Oh, guys, tak tandai. Oh, bisa ya. Nih. Biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pasal 39 tadi yang ada 9 komponen, ayat 1 huruf B paling sedikit mencakup nih biaya penyiapan RKK dan atau rancangan konseptual SMKK. Yang kedua, fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan dan kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Maka para Pokja, Pak Bu, atau PPK yang ada di forum ini, jika menyusun HPS-nya jasa konsultansi, di dalamnya jika itu konsultansi pengawasan, kan tugasnya menyusun biaya RKK kan nggih, ada menyusun RKK pengawasan. Maka yang masuk adalah biaya penyiapan RKK-nya. Jika itu konsultan perancang, maka masuk biaya rancangan konseptual SMKK. 3 poin ini Pak Bu, di huruf ABC, itu di jasa konsultansi konstruksi wajib. Kenapa? Paling sedikit kata-katanya ini Pak Kus ya, clear ya Pak Kus ya. Nah, maka para PPK, para Pokja, jika ternyata HPS-nya belum ada 3 item ini di jasa konsultan, wajib direview nggih, karena ini amanah undang-undang. Jangan lupa atau jangan salah, di pasal 86 Undang-Undang Jakon itu ada tindakan sanksi pidana ya Cak Gus ya. Jika terjadi tangkap tangan yang pertama, ada 2. Yang kedua, terjadi kecelakaan kerja yang berakibat meninggal dunia di lokasi pekerjaan dikarenakan unsur kesengajaan. Nah, Pak Bu, maka kalau PPK tidak di KAK-nya memilih konsultan perancang tidak ada output akhirnya menyusun rancangan konseptual SMKK atau pada saat memilih konsultan pengawasan di output akhirnya tidak ada menyusun RKK pengawasan, terus juga pelaksana pekerjaan konstruksinya tidak menyusun RKK dengan benar. RKK Pak Bu, pekerja konstruksi kan hanya 1 uren pekerjaan ya Cak Gus ya, karena relaksasi. Substansi tidak dievaluasi kan. Nah, Pak Bu jangan salah, pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, RKK yang disusun oleh penyedia pelaksana konstruksi sudah wajib clear sesuai dengan yang ditetapkan oleh konsultan perancangnya, ditandatangani oleh penyedia pelaksana konstruksinya atau kontraktornya, diperiksa oleh konsultan pengawas, disetujui oleh PPK. Itu penting lah sampaikan nih Pak Bu, mumpung ketemu nggih. Ini mungkin clear ya, jangan lupa kalau ada konsultan. Nah, sekarang pertanyaan honor ya Mas, honor tim teknis ya Mas Fendi. Honor tim. Oke, honor tim itu tim teknis disesuaikan dengan standar harga masing-masing di provinsi nggih, atau kabupaten kota, atau di pedoman umum pelaksanaan APBD kan ada. Kayak di Jawa Timur ini ada Cak Gus, untuk honor, karena kan ada nggih PPK itu menetapkan tim teknis kan gitu ya Cak Gus ya. Nah, maka Pak Bu, itu ada honor di sana, honor tim teknis. Kalau di tempat kami banyak Cak Gus, 375 juta Cak Gus per bulan honor tim teknis per orang. Noling glundung telu maksudnya Cak Gus. Noling glundung telu, arek 375.000. Tapi kan ada. Nah, itu di sana ya Mas Fendi ya. Maka kalau ada honor-honor seperti itu hubungannya dengan pedoman umum di pemerintah daerahnya masing-masing. Jika ditetapkan 250 per bulan, maka honor tim teknis adalah 250 per bulan. Itu honor. Maka kalau di undang-undang suruh bisa kan dengan narasumber, dibayar sebagai narasumber. Kan itu Mas Fendi ya. Honor bulannya 250 setiap datang untuk diminta menjelaskan, kayak saya disuruh ngoceh kan di tempat-tempat tertentu itu kan dikasih honor sebagai narasumber ya Cak Fendi ya. Seperti itu. Mungkin itu ya Mas Fendi ya. Gini Cak nggih, karena saya mungkin di wilayah Solo, saya mengajunya SBU-nya Solo gitu untuk tim teknis seperti itu Cak. Betul. Bukan SBU ya istilahnya, kalau di daerah itu pedoman umum pelaksanaan APBD kan itu ya. Pelaksanaan APBD kalau di Provinsi Jawa Timur kan seperti itu. Pedoman umum pelaksanaan APBD.
di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti itu. Disesuaikan dengan Solo. Kalau jenengan Solo, jenengan APBN kah? APBN, Cak. APBN berarti mengikuti SBU setempat ya, kan gitu ya. Yang penting kalau dasarnya menetapkan nominal, kan itu nggih. Kalau di kami APBD sudah ada peraturan gubernurnya, Mas, terkait pedoman pelaksanaan APBD. Karena kan kalau yang di SBM Kementerian Keuangan itu kan diaturnya hanya untuk honor PPK dan PB, Cak. Sedangkan tim teknis, tim ahli itu kan tidak tertulis dan secara jelas nilainya berapa. Itu kan di situ tidak tersurat secara jelas, nggih. Oke. Kalaupun toh ternyata memang tidak ada, yo dihonor bagian narasumber lah, Mas. Setiap diundang kasih honor narasumber. Maka PPK itu kan harus melakukan identifikasi kan awalnya, loh. Saya ini nanti kalau tidak dibantu tim teknis, saya tidak mau jadi PPK. Maka usulkan kepada PAKPA-nya, saya tolong siapkan honor loh ya untuk tim teknis. Kalau tidak disiapkan, saya tidak mau jadi PPK. Karena PPK kan bukan Superman kan ya, Mas Fendi ya. Kita bukan Superman. Iya, tapi kan honornya kadang-kadang hanya dapat dibelikan Supermi untuk 1 bulan kan gitu ya. Artinya itu saran saya para PPK, saya mau diangkat jadi PPK, tapi harus ada tim teknis loh ya dari instansi terkait, misalkan Dinas PUPR. Artinya untuk melakukan review dokumen persiapan pengadaan hasil DED-nya konsultan kan direview oleh PPK, melibatkan tim teknis. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan? Contohnya seperti itu, Mas Fendi ya. Lek diundang ya kayak honor lah sebagai narasumber kan itu nggih. Soalnya kan sama bukan malaikat kan itu ya mereka itu. Sama ini mungkin mengonfirmasi pertanyaan yang pertama, Cak nggih. Tadi kan apa namanya? SMKK. SMKK itu kan dapat dirangkap oleh tenaga apa tadi, Cak? Tenaga ahli atau tenaga terampilnya itu ya. Tenaga ahli itu di IKP ada. Di IKP pengadaan langsung, Mbak. Berarti tenaga ahli atau tenaga terampilnya juga harus karena merangkap ya. Berarti juga harus memenuhi persyaratan memiliki SKA atau SKT terkait K3 gitu, Cak. Tidak diatur seperti itu. Saya berarti cek memang tidak diatur. Berarti maka tidak mewajibkan memiliki SKA atau SKT K3. Tidak diatur. Tapi kan di sana gini. Tapi coba dibaca di IKP pengadaan langsung ya, itu ada. PPK boleh mensyaratkan personil K3, Mas. Pengadaan langsung rata-rata risiko kecil lah ya, kan gitu ya. Boleh mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi, boleh. Tugasnya yaitu tadi menyusun, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan penerapan SMKK-nya dan seterusnya gitu, nggih. Melaksanakan kan bagian dari kontraktor, maka dia melaksanakan penerapan SMKK-nya. Kan 3 poin ya. Kurang, nggih. Waktu habis, Pak. Oh, nggih, monggo saya manut. Cukup terjawab ya Mas Fendi ya. Satu lagi, Cak. Tadi Embo, senangan Embo ketara iki. Iya, Cak. Sebentar. Gimana Pak Uji, Prof? Kalau ini sudah nih. Bisa ditambung lagi ya Pak Muji ya. Satu lagi itu mau Embo Pak Muji. Oke, silakan Mas. Sampai maghrib ini ya, nanti kita buatkan zoomnya lagi lah. Memang itu strateginya Cak Mustofa. Cak Mustofa nagih Pak Muji. Nagih apa? Maksudnya nagih bikin ketagihan gitu loh, Cak. Oh, ngono. Makanya saya minta imbu. Ya, monggo lek Pak Muji ngizinkan, saya suruh ngoceh sampai jam 2 malam kan nuru, Mas. Mungkin yang belum terlayani, belum terjawab. Barangkali nanti setelah ini Pak Muji mengizinkan lanjut setelah acara ditutup, monggo dilanjut nanti ya yang masih ada PR. Gitu ya Pak Muji ya? Ya gitu. Oke. Siap. Ya ngapunten Bapak Ibu yang masih ada residen 3, Mas Fendi juga belum selesai pertanyaannya, belum terjawab semuanya, mungkin bisa dilanjut nanti. Memang Cak Mustafa strateginya seperti itu. Jadi memberi jawaban-jawaban kadang di apa itu tujuannya memang untuk membuat penasaran, membuat pinisi. Mengamu. Jadi bisa terus lanjutkan ke sesi berikutnya ya di sini ya gitu. Promo, Cak.
Oke, siap. Ya, sebelum berakhir, closing statement, Cak Mus. Oh, memang ditutup beneran. Oke, siap. Oh, top, Cak. Disiplin, Cak. Tadi kan mulai Disiplin. 12 lebih, 14 lebih 04 toh. Nah ini 15 lebih 35 kan pas. Oke, sebelum closing statement, saya ingin menyapa pasangan YouTube saya, YouTuber Cak Rangga. Kayaknya bahagia di Pacitan beliau hari ini. Ya. Syukurlah kalau bahagia. Oh, satu layar berdua dengan Prof Mumu. Luar biasa. Selamat bertugas, luar biasa. Terima kasih banyak Cak Rangga, luar biasa. Jenengan memang tak akun. Oke Pak Bu, memang membahas tentang review pekerjaan konstruksi tidak bisa nggih Pak Bu kita bahas. Saya sampaikan dengan waktu yang hanya 45 menit. Saya juga sudah dibolak-balik dicemesi Cak Kuswaya sudah segera berakhir. Artinya memang kalau ternyata kita bahas secara offline Pak Bu, review dokumen persiapan pengadaan saja, saya pernah di suatu tempat itu sampai 3-4 jam memang diskusinya Pak Bu. Artinya karena ketentuan review kan dikembalikan ke aturan main yang berlaku itu. Nah, mohon maaf Pak Bu, barangkali materi yang saya sampaikan tadi tidak bisa memenuhi ekspektasi Bapak Ibu semua, itu semata-mata yang pertama keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan pengetahuan saya tentang pekerjaan konstruksi ya Cak Rangga ya. Mudah-mudahan Pak Muji juga mengadakan webinar-webinar lagi. Tadi juga belum sampai rancangan kontrak kan, hanya sampai poin apa yang harus ada di proses pemilihan untuk rancangan kontraknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat Pak Bu. Pesan saya, karena aturan ini berganti terus, bahkan koyok kejar-kejaran ya Cak Kus, kayak MotoGP kan kita baru sampai sini, baru bisa membaca separuh. Wes ada aturan yang terbaru. Nah, maka Pak Bu, pesan saya ya jangan malas membaca memang. Contohnya kalau pengadaan langsung, Mas Fendi, karena jenengan ditanya pengadaan langsung, Mas Fendi, dengar suara saya coba di unmute. Nggak apa-apa, Mas Fendi kan tanya. Dulu dong. Di unmute, Mas Fendi, tidak apa-apa, Mas. Nunggu diizinkan Cak Kuswoyo, Cak Mustafa. Izinan Cak Kus. Nggak apa-apa, aku ya. Ya, dilutok. Nah, pertanyaan saya, pernahkah sampean membaca IKP pengadaan langsung? Mulai ketentuan umum sampai sebelum LDP? Jelas saya belum. yakin belum. Nah, maka Pak Bu, saya yakin belum dibaca, terutama para pejabat pengadaan, karena semuanya diatur di sana, Pak Bu. Termasuk tadi pertanyaan kan bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyedia itu peserta hanya menyampaikan tabel IBPRP di IKP, coba dibaca. Terus menyampaikan 9 fakta komitmen keselamatan konstruksi. Itu ada di IKP ya, pengadaan langsung. Coba nanti dibaca kembali. Pesan saya dibaca ya Mas Fendi ya, biar clear. Nah, terus yang selanjutnya Pak Bu, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi jenengan semua. Kalaupun toh kurang semata-mata itu keterbatasan saya, kalau ada yang terlewatkan itu juga semata-mata keterbatasan saya Pak Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Membahas tentang PBC konstruksi tidak cukup dengan webinar 60 menit 120 menit Pak Bu. Maka ikutlah belajar. Kalau ada Pak Muji mengadakan tatap muka Pak Bu, ikutlah, maksud saya ada kegiatan tatap muka. Contoh kapan hari di Pak Kota tentang konstruksi kan Jakon, saya dan Cak Rangga yang isi. Di sana dibahas banyak Pak Bu. Memang bahas pekerjaan konstruksi tidak cukup dengan 60 menit, 120 menit. Ikutlah kegiatan-kegiatan tatap muka yang dilaksanakan oleh Pak Muji Santosa. Mungkin itu nggih Pak Muji pesan saya. Mudah-mudahan kita bahas kembali. Nah, Palembang, Palangkaraya, Kuta, kapan hari ke Kuta, ya ngiras-ngirus ngelencer lah, ngiras-ngirus ngelencer. Dapat ilmunya, dapat juga ngelencernya, ya Cak Rangga bisa nonton tari kecak juga waktu kita di Kuta. Mungkin itu Pak Bu, statement dari saya, belajar, dan belajar. Karena aturan berganti terus, nambah terus, ada Permen PU, ada aturan, ada SASE kan gitu, dibaca, dikuasai. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke Cak Gus. Ya, demikian closing statement yang lumayan panjang dari Cak Mustafa ya. Saya kira mau mulai materi lagi. Oke, Icun Su, barangkali closing statement Su. Saya pikir sama lah yang disampaikan Pak Mustafa.
Gitu aja ya. Terima kasih. Siap. Idem. Demikian Bapak Ibu untuk webinar siang sore hari ini. Mohon maaf saya dalam mengantarkan Cak Mustafa kurang memberikan kepuasan karena saya nggak bisa memberi kepuasan kecuali ya tertentu ya. Istri sampean. Cak Mustafa. Cak Mustafa mohon maaf Cak. Sekali-kali saya stop Cak karena memang kita mencoba sesuai ini sesuai aturan. Mohon maaf. Dan mengakhiri kegiatan webinar sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang bertugas mengantarkan Cak Mustafa, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kami sampaikan ke Suhu Muji sudah memberi kesempatan saya untuk mendampingi Abah Suhu Nasional, Cak Mustafa. Berarti Sunas. Dan ikut berpartisipasi. Ya, Sunas ya. Berpartisipasi untuk mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.